Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan saya Heri Purwanto di channel HPTH Official, yang mana di sini merupakan channel dari kreator pendidikan ya teman-teman semuanya. Baik teman-teman, di sini saya akan kembali membahas tentang laporan yang akan kita upload di tugas tambahan PMM, yang mana di sini saya akan membahas tentang laporan untuk bendahara BOS di sekolah tentunya. Nah, di sini sudah ada contoh laporan ya di sini. Semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman untuk menggarap laporan bendahara BOS yang teman-teman di sini ditunjuk sebagai bendahara. Nah, di sini untuk halaman pertama itu ada cover depan. Silahkan teman-teman bisa menyesuaikan untuk cover sesuai dengan selera teman-teman sendiri di sini. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian ada bab pendahuluan. Nah, di sini ini merupakan contoh punya SMP Negeri 5 Palangga. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab dan dedikasi terhadap penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 5 Palangga, saya sebagai bendahara bantuan operasional sekolah atau BOS merasa sangat berkomitmen untuk melaksanakan tugas dengan penuh integritas dan profesional. Nah, di sini sebagai pendahuluannya teman-teman bisa baca sendiri, sangat banyak di sini ya, sangat panjang. Kemudian di halaman berikutnya ada program kerja. Nah, di sini ada program kerja periode Januari sampai Juni 2024. Yang mana di sini untuk program kerjanya ada program kerja, tujuan dan alokasi waktu. Yang pertama, yang di poin pertama itu ada penyusunan rencana anggaran BOS. Kemudian tujuannya adalah yaitu menyusun rencana anggaran berdasarkan kebutuhan sekolah dan pedoman BOS. Di sini untuk alokasi waktunya itu 2 minggu. Kemudian yang kedua ada monitoring, yaitu pengeluaran dana BOS. Nah, tujuannya adalah memantau dan merekam pengeluaran sesuai rencana anggaran untuk setiap keperluan. Nah, ini alokasinya adalah harian. Kemudian poin yang ketiga ada penyusunan laporan keuangan bulanan. Nah, tujuannya adalah menyajikan laporan keuangan bulanan kepada pihak sekolah dan pihak terkait. Di sini untuk alokasi waktunya adalah 1 minggu. Kemudian yang keempat, yang poin keempat ada pengarsipan dokumen keuangan. Di sini tujuannya adalah untuk mengelola dan menyimpan dokumen keuangan secara rapi dan mudah diakses. Nah, ini alokasi waktunya adalah terus-menerus atau sepanjang tahun. Nah, di sini. Kemudian yang kelima ada koordinasi dengan pihak terkait. Nah, tujuannya adalah berkomunikasi dengan pihak terkait seperti kepala sekolah, kemudian guru dan dinas pendidikan. Nah, ini rutin setiap bulan. Ini merupakan cross check teman-teman terkait dengan laporan keuangannya, atau yang bisa kita sebut dengan SPJ atau LPJ ya. Nah, ini bisa rutin setiap bulan ataupun 3 bulan sekali teman-teman. Selanjutnya, nah kemudian ada rincian pelaksanaan program kerja. Nah, di sini ada penyusunan. Yang pertama itu ada penyusunan rencana anggaran BOS, yaitu persiapan awal atau minggu pertama, yaitu rapat persiapan, kemudian mengadakan rapat dengan tim pengelola BOS, termasuk kepala sekolah dan guru terkait, yaitu menjelaskan pedoman BOS dan menetapkan prioritas anggaran. Kemudian di sini identifikasi kebutuhan, yaitu meninjau kebutuhan sekolah untuk periode tertentu, menganalisis anggaran sebelumnya untuk mengevaluasi efisiensi pengeluaran.
Nah, penentuan prioritas atau minggu kedua yaitu diskusi tim, yaitu membahas prioritas anggaran berdasarkan kebutuhan mendesak dan tujuan strategi sekolah, yaitu yang mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus, konsultasi dengan pihak terkait. Nah, di sini tentunya berkomunikasi dengan guru, staf, sekolah, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mendapatkan masukan dan dukungan tentunya. Kemudian penyusunan rencana anggaran ini ada di minggu ketiga atau minggu keempat, yaitu perhitungan anggaran menggunakan pedoman BOS untuk menghitung alokasi dana sesuai dengan kebutuhan sekolah, mempertimbangkan pembelian buku, peralatan, pemeliharaan, fasilitas, dan kebutuhan lainnya. Nah, penyusunan dokumen rencana anggaran yaitu membuat dokumen rencana anggaran yang mencangkup rincian setiap pos pengeluaran, menyertakan justifikasi untuk setiap pengeluaran yang direncanakan, validasi tim ya, melibatkan tim pengelola BOS untuk peninjauan dan memberikan masukan terhadap rencana anggaran. Kemudian di sini ada persetujuan kepala sekolah, ya, ini ada di minggu kelima, yaitu tentang presentasi rencana anggaran, yaitu memaparkan rencana anggaran kepada kepala sekolah, memberikan penjelasan mengenai urgensi dan manfaat setiap pengeluaran. Ada persetujuan kepala sekolah, yaitu meminta persetujuan kepada kepala sekolah terhadap rencana anggaran. Jika ada revisi yang diperlukan, melakukan perubahan sesuai petunjuk kepala sekolah. Kemudian ada finalisasi dokumen, ada di minggu ke-6, yaitu penyempurnaan rencana, mengintegrasikan masukan dan revisi dari kepala sekolah atau tim pengelola, menyempurnakan rincian anggaran dan justifikasinya. Nah, penyusunan dokumen akhir, membuat versi final dokumen rencana anggaran, kemudian menyertakan data terakhir mengenai jumlah siswa, proyeksi penerimaan BOS, dan perubahan lainnya. Kemudian ada presentasi dan koordinasi, ini ada di minggu ke-7 dan minggu ke-8. Nah, presentasi akhir menyajikan rencana anggaran kepada seluruh staf sekolah, mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab setiap pihak terkait dalam pelaksanaan anggaran, koordinasi dengan dinas pendidikan, mengirim salinan rencana anggaran kepada dinas pendidikan setempat untuk evaluasi dan persetujuan akhir. Kemudian ada evaluasi dan revisi. Nah, ini setiap kuartal ya. Di sini monitoring realisasi anggaran, melakukan evaluasi berkala terhadap realisasi anggaran membandingkan anggaran dengan pengeluaran aktual. Kemudian ada revisi anggaran, jika diperlukan merevisi anggaran berdasarkan perubahan kondisi atau kebutuhan mendesak, yaitu memastikan konsistensi dengan pedoman BOS. Kemudian yang kedua ada monitoring pengeluaran dana BOS ya. Nah, di sini untuk program kerja monitoring pengeluaran dana bantuan operasional sekolah atau BOS itu memiliki peran penting dalam memastikan transparansi, kepatuhan terhadap anggaran, dan efisiensi penggunaan dana di sekolah. Tentunya di sini sudah ada rincian dari SMP Negeri Palangga ya. SMP Negeri 5 Palangga. Nah, di sini berikut adalah rincian langkah-langkah yang diambil untuk memastikan pengeluaran dana BOS dapat dipantau dengan baik. Yang pertama adalah merekam pengeluaran harian. Nah, ini alokasi waktunya tentunya setiap hari. Kemudian di sini seperti menetapkan sistem pencatatan harian, kemudian memasukkan informasi seperti tanggal, jumlah, penerima bayaran, dan lain-lain. Kemudian memastikan kepatuhan terhadap rencana pengeluaran yang telah disetujui. Nah, itu. Kemudian ada pemantauan transaksi. Nah, ini setiap minggu ya, yaitu melakukan pemantauan terhadap transaksi harian untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data, yaitu meninjau catatan pengeluaran untuk memastikan setiap pembayaran sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.
Kemudian memverifikasi ketersediaan dokumen pendukung seperti faktur atau kwitansi. Kemudian analisis realisasi pengeluaran. Nah, ini di minggu keempat, yaitu melakukan analisis realisasi pengeluaran berdasarkan rencana anggaran. Kemudian mengevaluasi perbedaan antara anggaran dan pengeluaran aktual. Mengidentifikasi penyimpangan atau potensi overspending ya. Kemudian yang ketiga ada penyusunan laporan keuangan bulanan. Nah, ini merupakan program kerja penyusunan laporan keuangan bulanan memiliki peran penting dalam memberikan gambaran akurat dan transparan mengenai keuangan di sekolah-sekolah ya. Nah, ini untuk sekolah negeri 5 Palengga. Berikut adalah rincian langkah-langkah yang diambil untuk memastikan penyusunan laporan keuangan bulanan berjalan dengan baik. Nah, ini tentunya ada poin-poinnya. Yang pertama adalah perekaman transaksi harian. Kemudian ada konsolidasi data, kemudian ada verifikasi dokumen pendukung, kemudian pengklasifikasian transaksi, kemudian analisis dan perbandingan. Kemudian ada penyusunan laporan keuangan bulanan. Nah, ini setiap akhir bulan. Kemudian ada presentasi laporan dan juga distribusi laporan dan evaluasi serta perbaikan. Nah, kemudian yang poin keempat ada pengarsipan dokumen keuangan. Nah, di sini program kerja pengarsipan dokumen keuangan memainkan peran kunci dalam memastikan keamanan, ketertiban dan ketersediaan dokumen keuangan di SMP Negeri 5 Palangga. Nah, ini berikut adalah rincian langkah-langkah yang diambil untuk menjalankan program kerja ini dengan efektif. Yang pertama adalah identifikasi jenis dokumen. Nah, ini ada di minggu pertama. Kemudian ada penyusunan sistem klasifikasi. Nah, ini ada di minggu kedua. Kemudian ada penyusunan tempat penyimpanan dan pencatatan dokumen masuk, pemeliharaan dokumen fisik, pencatatan dokumen keluar, dan pencarian dan pengambilan dokumen ya. Di sini setiap kali diperlukan. Kemudian ada penyusunan arsip elektronik. Nah, di sini menyusun sistem penyimpanan elektronik untuk dokumen-dokumen digital jika diperlukan, yaitu memastikan keberlanjutan dan keamanan penyimpanan data elektronik, menyinkronkan informasi dengan sistem pengarsifan fisik. Nah, selain diarsipkan hard copy-nya, soft copy-nya pun juga diarsipkan teman-teman tentunya. Kemudian di sini ada koordinasi dengan pihak terkait. Nah, program kerja koordinasi dengan pihak terkait yaitu melibatkan berkomunikasi dengan pihak-pihak kunci seperti kepala sekolah, guru, dan dinas pendidikan. Nah, untuk koordinasi yang efektif dengan pihak-pihak ini mendukung pengelola keuangan yang transparan dan sesuai dengan kebijakan sekolah. Berikut adalah rinci-rinci langkah-langkah pelaksanaan tugas tersebut. Kemudian di sini ada rapat koordinasi rutin, ini setiap bulan. Menjadwalkan rapat koordinasi rutin dengan kepala sekolah dan guru, membahas perkembangan keuangan sekolah, kebijakan terkini dan isu-isu yang memerlukan perhatian bersama. Nah, ini sangat transparan sekali, teman-teman. Jadi untuk bendahara tentunya nanti untuk pelaporannya disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah. Nah, ini hanya sebagai gambaran saja, teman-teman. Kemudian di sini ada penyusunan agenda pertemuan, yaitu di minggu pertama. Menyusun agenda pertemuan dengan memasukkan isu-isu keuangan yang perlu dibahas, memberikan kesempatan untuk memasukkan dan pertanyaan dari pihak terkait. Kemudian ada pengajuan laporan keuangan. Nah, ini setiap bulan, yaitu mengajukan laporan keuangan bulanan kepada kepala sekolah dan dinas pendidikan. Jika dinas pendidikan meminta untuk setiap bulan, jadi tentunya di pelaporan sebagai bendahara BOS, ya kita harus membuatnya setiap bulan. Tapi jika
diminta 3 bulan sekali, disesuaikan saja di sana buat setiap 3 bulan sekali. Kemudian di sini ada dokumentasi pelaksanaan program kerja. Nah, ini penyusunan rencana anggaran BOS. Nah, di sini ada foto saat bekerja, kemudian foto dokumen yang dikerjakan. Nah, kemudian ada monitoring pengeluaran dana BOS. Nah, di sini foto saat bekerja, kemudian foto dokumen yang dikerjakan. Kemudian ada penyusunan laporan keuangan bulanan. Nah, ini foto saat bekerja, kemudian foto dokumen yang dikerjakan. Kemudian mungkin ada yang pertanyaan, kira-kira siapa yang mengerjakan laporan BOS di sekolah? Kadang-kadang memang yang mengerjakan adalah operator sekolah ya teman-teman. Jadi nanti bisa dirapatkan dulu dengan kepala sekolah terkait dengan hal ini teman-teman, karena saya juga tidak bisa menjawab, karena di sini yang jelas untuk pelaporan BOS itu adalah ranah dan kewenangan dari bendahara sekolah. Kemudian ada pengarsipan dokumen keuangan. Nah, di sini ada foto saat bekerja, kemudian foto dokumen yang dikerjakan. Kemudian selanjutnya ada koordinasi dengan pihak terkait. Nah, di sini seperti kepala sekolah, foto saat dengan kepala sekolah maupun dengan dinas pendidikan, teman-teman. Jadi disesuaikan saja. Kemudian di sini ada refleksi dan rencana tindak lanjut. Nah, di sini sebagai contoh isi dari refleksinya di sini adalah sebagai bendahara bantuan operasional sekolah atau BOS di SMP Negeri 5 Palangga, periode kerja yang baru berlalu memberikan wawasan yang berharga sekaligus tantangan yang memotivasi. Proses penyusunan laporan ini menjadi momen refleksi yang penting untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi pencapaian, dan mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan program kerja. Nah, untuk refleksinya yang pertama adalah penyusunan rencana anggaran BOS selama periode ini. Penanganan rencana anggaran BOS menghadapi beberapa hambatan, adanya fluktuasi harga dan kebutuhan mendesak yang tidak terduga menyulitkan perencanaan yang telah disusun. Dalam pelaksanaan terjadi perluasan kegiatan yang tidak terduga, memerlukan penyesuaian anggaran secara cepat. Nah, ini merupakan refleksi ya. Ada, kalau tidak salah ada 5 poin di sini untuk refleksinya. Kemudian untuk rencana tindak lanjut. Nah, di sini yang poin pertama, perbaikan rencana anggaran BOS, menguatkan analisis resiko dan mengintegrasikan fleksibilitas dalam rencana anggaran BOS untuk mengantisipasi perubahan kondisi yang tidak terduga. Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan sistem monitoring. Meningkatkan sistem monitoring dengan menggunakan teknologi terkini dan memperkuat koordinasi dengan staf dan pihak terkait untuk mendeteksi dan menangani perubahan kebutuhan dengan lebih cepat. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk rencana tindak lanjutnya. Silahkan disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolahnya teman-teman, karena setiap sekolah tentunya berbeda. Nah, dengan langkah-langkah perbaikan dan pengembangan ini diharapkan tugas dan program kerja bendahara BOS nah ini teman-teman silahkan sekolah teman-teman ya tentunya dapat berjalan lebih efektif dan efisien, mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang optimal bagi seluruh siswa. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ini kan yang diminta untuk tugas tambahan itu merupakan laporan dan juga surat tugas. Nah, di sini untuk bendahara biasanya itu merupakan kewenangan dari Dinas Pendidikan untuk surat tugasnya, surat tugas sebagai bendahara. Contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan surat tugas di kabupaten saya. Nah, di sini
ada beberapa hal. Nah, ini merupakan langsung turun dari bupati ya. Nah, untuk surat tugasnya ini. Nah, di sini dan juga daftar nama-nama bendahara di setiap lembaga yang ada di kabupaten. Seluruh kabupaten tentunya di sini. Nah, untuk yang dilampirkan silahkan ambil lampiran yang ada nama sekolah teman-teman saja. Contohnya di sini saya ambil contoh seperti Patomon 2 di sini sebagai contohnya ya. Di sini misalkan hanya ini Saiful Bahri, ya udah diambilnya lembar ini saja dengan lembar yang ada di atas ini. Nah, dengan lembar ini tentunya yang ada tanda tangannya. Untuk dijadikan satu dengan dokumen laporan tentunya. Di sini laporan dan juga surat tugas tentunya. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja ya dari saya terkait dengan laporan untuk bendahara sekolah di tugas tambahan PMM. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman semuanya dalam mengerjakan atau memenuhi permintaan untuk aplikasi PMM. Semoga ini menjadi amal jariah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya. I'm marveling your